Bentrokan antar polisi dengan pengunjuk rasa ini dipicu aksi massa di depan kantor Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah. Aksi yang mulanya berjalan normal ini memanas ketika massa memaksa masuk untuk bertemu Kepala Kejati Sulawesi Tengah dihadang puluhan polisi. Aksi saling dorong pun tak terhindar. Tidak mau menyerah begitu saja, sejumlah pengunjuk rasa menyerang polisi dengan menghujani dengan batuan. Massa yang berlarian membuat polisi pun terpaksa menambah personil untuk mengejar pengunjuk rasa. Pengejaran dilakukan hingga ke rumah-rumah warga yang diduga menjadi tempat persembunyian para pengunjuk rasa. Akibatnya sejumlah massa terluka dan langsung dilarikan ke Rumah Sakit Bayangkara. Beberapa pengunjuk rasa juga diamankan polisi ke markas Polda Sulawesi Tengah. Dari Palu, Sulawesi Tengah, Muhammad Syarfin, TV One mengabarkan. Ketidaktertiban ini adalah sebagian kecil dari ulah anarki massa mahasiswa Makassar di Jalan Andi Petarani. Tanpa alasan jelas, massa langsung menghancurkan mobil polisi yang sedang parkir di jalan tersebut. Massa kemudian membakar mobil polisi ini. Saat polisi mengejar, massa tak bertanggung jawab ini langsung berlari menghindar. Aksi ugal-ugalan dilakukan dengan merusak sejumlah rambu jalan. Ulah tersebut tak sejalan dengan tema unjuk rasa yang mereka usung, yaitu untuk memperingati Hari Anti Korupsi. Selain melakukan perusakan, massa mahasiswa Universitas Negeri Makassar ini juga melumpuhkan jalan yang merupakan fasilitas publik. Mereka berkonvoi tanpa mengikuti peraturan lalu lintas serta membuat warga menjadi tidak nyaman menggunakan jalan yang dibiayai dari pajak mereka. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nur, TV One mengabarkan. Ya, itulah tadi bagaimana peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia di Indonesia yang diwarnai aksi demonstrasi dan kericuhan. Selain di Jakarta, tadi sempat kita saksikan di Palu, Makassar, dan ini ada juga kericuhan di sejumlah daerah di Gorontalo. Puluhan mahasiswa terlibat bentrok dengan polisi Pamong Praja serta aparat kepolisian di kantor DPRD Kabupaten Iboto, Gorontalo. Kericuhan berawal saat massa membakar ban bekas dan dibubarkan paksa oleh Satpol PP dan polisi yang menjaga kantor DPRD. Jumlah aparat berusaha menghalangi aksi bakar ban tersebut. Aksi saling dorong antara mahasiswa dan aparat pun tidak dapat terhindarkan. Selain memperingati Hari Anti Korupsi, aksi mahasiswa ini juga bersamaan dengan merakit dugaan korupsi di Kabupaten Gorontalo. Hingga aksi ini berakhir, tidak satupun anggota DPRD Kabupaten Gorontalo yang datang menemui para mahasiswa. Nah, kemudian aksi unjuk rasa peringatan Hari Anti Korupsi juga dilakukan di Kota Palopo, Sulawesi Selatan. Mahasiswa dan petugas Satpol PP bahkan terlibat aksi saling lempar batu. Aksi saling dorong di gerbang kantor Wali Kota Palopo tak bisa dihindarkan saat ratusan mahasiswa Kota Palopo memaksa masuk untuk bertemu dengan Wali Kota Palopo. Sejumlah petugas Satpol PP berusaha menghalangi massa yang ingin masuk. Massa dan pihak Satpol PP terlibat aksi saling dorong dan lempar batu. Sedikitnya 6 orang dari pihak mahasiswa dan 3 orang dari Satpol PP mengalami luka terkena lemparan batu. Kericuhan dengan pihak Satpol PP terlibat aksi saling dorong. Kemudian 3 orang dari Satpol PP mengalami luka terkena lemparan batu. Kericuhan dengan pihak Satpol PP ini memicu kemarahan pihak mahasiswa. Mahasiswa yang keberatan atas tindakan Satpol PP yang menyebabkan sejumlah mahasiswa terluka berniat membawa masalah ini ke jalur hukum.
Nah, peringatan Hari Anti Korupsi di Jakarta juga diwarnai kericuhan. Bagaimana mahasiswa di Jakarta yang menggugat atau mengusut korupsi di lingkungan Pemprov DKI Jakarta terlibat bentrok dengan aparat. Ratusan mahasiswa berunjuk rasa di halaman Balai Kota DKI Jakarta. Mereka berusaha menerobos masuk ke Balai Kota dan menemui Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo. Massa menuntut Fauzi Bowo mengusut tuntas kasus dugaan korupsi dana kesehatan dan pendidikan. Upaya massa mendobrak pagar Balai Kota dihadang ratusan aparat gabungan polisi. Massa yang marah karena tak mendapat tanggapan dari gubernur dan pejabat Pemprov DKI mulai bertindak anarkis dan memicu bentrokan dengan aparat. Adu fisik antara mahasiswa dan polisi pun tak bisa dihindari. Seorang mahasiswa dari himpunan mahasiswa Islam dikeroyok polisi hingga pingsan. Teman-temannya pun marah dan balas dengan pukul sejumlah polisi. Seorang polisi terluka di kepalanya. Keributan berlangsung selama hampir sejam. Kebrutalan akhirnya mereda setelah polisi menambah pasukan untuk mengamankan keadaan. Massa lalu membubarkan diri. Ini masih dari Jakarta, ratusan mahasiswa dari berbagai elemen berunjuk rasa di depan Istana Merdeka. Aksi massa yang menuntut pemerintahan untuk bersikap tegas dalam memberantas korupsi ini diwarnai kericuhan. Kericuhan tak terhindari antara mahasiswa KM Raya Polisi. Kericuhan dipicu aksi massa yang ingin berunjuk rasa depan istana dan menembus barisan aparat yang berjaga-jaga. Dari peristiwa ini, 2 mahasiswa dari KM Raya terluka. Dalam aksinya, pengunjuk rasa menuntut pemerintah segera menuntaskan kasus korupsi Gayus Tambunan dan Bank Senturi. Ya, dan seperti yang kita janjikan, ini sebenarnya apa sih tuntutan dari para demonstran sehingga berakhir dengan kericuhan? Ini apakah memang mereka juga merujuk kepada KPK? Seperti apa kinerja KPK selama ini? Kita akan langsung berbincang. Sudah ada ini narasumber bersama saya, ada Mas Johan Budi, juru bicara dari KPK. Selamat malam. Nah, ini juga tadi ikut demo ya? Kalau saya ikut demo. Dan perwakilan dari mahasiswa ya. Kita nanti akan membahasnya saat lagi. Tetaplah di Apa Kabar Indonesia Malam. Yes? Pond's Flawless White membantu menyamarkan noda hitam dan mencerahkan kulit. Pond's Flawless White, buktikan sendiri perbedaannya. Lemines Pastius Gratius. Mana yang lebih bagus? Ayo kita buktikan. XL, gratis 1000 SMS tiap hari. Yang lain bikin kapok. Ben kan udah bilang XL. Kami hanya sekumpulan tetangga biasa yang tinggal di lingkungan biasa. Telah tinggal cukup lama tanpa saling menyapa. Hingga suatu hari, muncul seseorang yang membawa 2 formula cat ajaib. Cat dasar dengan kekuatan melindungi, dan cat dinding dengan kekuatan memperbarui. Lalu semua orang dibuat terpesona olehnya. Hati, pikiran dan hidup berubah menjadi lebih indah. Dulux Weather Show, warnai dinding Anda, ubah dunia Anda. Radang tenggorokan mengganggu Anda seperti ini? Jangan ambil permen biasa, ambil Strepsils. Hanya Strepsils dengan 2 zat aktif mampu melawan infeksi dan melegakan tenggorokan, sehingga terasa seperti ini. Strepsils, pertolongan pertama pada sakit tenggorokan. Suzuki Way of Life. Pertama kalinya kekuatan tak hanya 1 tapi 5 bahan perlindungan terbukti secara klinis melindungi dari berbagai kuman penyebab penyakit. Lifebuoy baru lebih mutakhir. Tingkatkan perlindungan dengan Lifebuoy baru.
Nggak sempet makan, perut keroncongan. Ganjil dengan Energen, nutrisi praktis untuk keluarga. Siap dalam semenit. Tiap hari. Udah pakai Pond's Age Miracle. Kita kan masih 30. Justru dari sekarang. Sejak usia 30, gunakan Pond's Age Miracle sebelum tanda penuaan muncul. Kamu kok nggak berubah sih? Lihat nih, udah kering, flek hitam lagi. Serius, ini Pond's Age Miracle melembabkan, menunda kerutan dan flek hitam. Jangan tunggu sampai nanti. Cara mudah, hemat, berkualitas untuk bicara ke luar negeri, apapun operatornya, langsung tekan 007. Sini, shot. 007. Sabar, sabar. 007. Gunakan hot billing untuk tahu biaya percakapan dan layanan 107. Siap membantu Anda. Ada yang bisa dibantu. Telkom SLI 007, The Real Connection. Tendanglah wajah Gayus Tambunan jika Anda kesal pada pegawai pajak yang tidak jujur. Walau bukan menendang orangnya langsung, permainan ini bisa jadi pelampiasan buat masyarakat Indonesia yang geram terhadap orang-orang tidak jujur dan korup. Ada sejumlah permainan di kampung anti korupsi di KPK. Sebuah kampung yang dibuat untuk memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia tepat hari ini. Kampung ini juga jadi simbol masyarakat Indonesia memberantas korupsi. KPK turut mengundang anak-anak sekolah dasar ke kampung ini untuk menanamkan rasa anti korupsi sejak dini. Tahu KPK itu apa nggak? Apa? Di pemberantasan korupsi. Korupsi itu apa, tahu nggak? Nggak tahu. Tahu nggak kalau korupsi itu apa? Tahu apa? Kalau kita disuruh sama teman, kalau kita kan disuruh sama teman, kita disuruh 10.000, 5.000-an duanya kan suruh kasih teman. Terus kita nggak mau, masih kita ambil 5.000, kita kasih dia korupsi. Di sini tempat apa, tahu nggak? Apa? Komisi Pemberantasan Korupsi. Singkatannya apa? KPK. KPK. Korupsi itu apa sih? Nggak tahu. Kalau Adi tahu nggak kan dia apa itu? Apa? Nggak tahu. LSM anti korupsi juga tak mau ketinggalan. Ada Indonesian Corruption Watch ICW dan juga Masyarakat Transparansi Indonesia MTI. Kampung anti korupsi dibuat selama 2 hari. Hari ini adalah hari terakhir. Dari Jakarta, Paramita Sumantri, Rahmat Sadli, TV One mengabarkan. Ya, kita akan langsung saja berbincang terkait nih Hari Anti Korupsi. Kalau kita lihat, ini sudah ada Bang Effendi Ghazali dari Kompak ya, Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi. Kemudian biasa dari KPK sudah terkenal lah, Mas Johan Budi. Terkenal dia, partner kita. Dan juga perwakilan dari mahasiswa ya, HMI, Mas Kozim. Ya. Tapi saya ingin komentar sedikit nih Mas, terkait tadi tayangan tadi ini dalam rangka peringatan Hari Anti Korupsi, kemudian ada sejumlah kegiatan dilakukan, termasuk ini adanya apa tadi, warung korupsi ya? Kampung ya? korupsi ya. Jadi ini maksud kita untuk tahun ini ya, untuk tahun 2010 ini dalam rangka memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia, kita bikin miniatur lah, semacam miniatur sebuah kampung anti korupsi. Nah, kampung itu melambangkan komponen-komponen yang ada di Indonesia, dan makanya tadi ada dari mahasiswa, kemudian bahkan dari anak TK juga kita libatkan tadi. Kemudian dari MTI, dari TI, kemudian dari KY. Yes. Nah, maksud dan tujuannya itu adalah itu tadi, ingin mengajak masyarakat ini sebagai momentum, saya kira, untuk membentuk sebuah Indonesia yang baru. Ya, tapi tadi ada anak-anak loh, banyak anak-anak. Ini apa yang akan diperkenalkan pada mereka? Ya, paling tidak tadi itu kita semacam inilah miniatur bagaimana KPK bekerja lewat anak-anak itu. Jadi dipakein baju penyidik KPK, kemudian pura-pura tahanan ya.
pura-pura menyita, role play, betul. Baik, dan hari ini kita ketahui bagaimana peringatan diwarnai aksi demonstrasi yang cukup masif, itu besar, kericuhan dan lain-lain, termasuk Mas Fendi Ghazali juga ikut melakukan demo, bahkan mahasiswa tadi sempat ada sejumlah mahasiswa yang ditangkap ya. Iya. Kalau mungkin ke Mas saya ada dua bagian. Kalau tadi saya ikut dengan teman-teman ICW, TII dan MTI ya, sama-sama. Jadi kita mulai pagi-pagi di KPK, lalu kami sama-sama malah bikin karnaval dan menuju pasar rumput di tengah masyarakat. Jadi kita ingin mengatakan perlawanan terhadap korupsi itu tidak bisa hanya dimulai oleh yang elit saja, ala pemikir, akademisi dan segala macam, tapi masyarakat pun harus melawan. Jadi seperti di pasar rumput kita berdiskusi langsung dengan pengurus pasarnya, apa-apa yang selama ini dianggap koruptif oleh masyarakat dan bagaimana perbaikannya. Tapi yang jauh lebih penting sebetulnya kemarin itu pada tanggal 8 Desember ada tokoh-tokoh agama, intelektual, mahasiswa LSM berkumpul di Jakarta. Tokoh-tokoh agamanya antara lain Syafi'i Ma'arif, Din Samsudin, kemudian Solahuddin Wahid, ada kemudian dari Kristen Katolik itu ada Monsinyur Dokmas Situmorang, Andreas Yowangun, Nathan Setiabudi, banyak intelektual seperti Muslim Abdurrahman, Bondan Gunawan, termasuk juga Profesor J.E. Saetapi ya dari Komisi Hukum Nasional. Lalu ada pemaparan oleh Sri Palupi dan Teten Masduki. Nah, yang paling penting dari situ muncul sebuah seruan singkat saja, ini dari tokoh-tokoh agama. Saya kebetulan moderatornya. Seruannya berbunyi seperti ini: pemerintah dinilai banyak melakukan kebohongan. Jadi ini betul-betul pernyataan, pemerintah dinilai banyak melakukan kebohongan. Langsung sasaran tembakan jelas. Oh iya, pemerintah dinilai banyak melakukan kebohongan. Karena itu tokoh-tokoh agama bersama dengan intelektual, mahasiswa dan elemen civil society itu akan siap tampil kembali jika dalam 2 bulan ini tidak ada perbaikan sikap pemerintah. Jadi diberi 2 bulan dan sedang dimatangkan yang dinamakan Gerakan Januari. Jadi tokoh-tokoh agama ini bersama dengan intelektual, teman-teman LSM, mahasiswa dan lain-lain akan turun bersama rakyat untuk melawan kebohongan. Jadi itu saripatinya persis. Tidak saya rubah, tidak saya tambah-tambahin. Yang bekerja untuk pemberantasan korupsi salah satunya kan ke KPK. Kenapa sasaran tembaknya? Jadi betul. Kalau setuju sekali dengan pernyataan Anda. Kalau kami akademisi berbohong, kita juga harus dilawan. Kalau KPK berbohong kepada kita, pura-pura dalam kasus Senturi atau pura-pura dalam kasus Gayus, tetapi tidak sesungguh-sungguh niat hati bekerja, itu juga harus dilawan. Gitu. Oke. Ini juga sama berarti dengan tuntutan mahasiswa ya. Ini sasaran tembaknya siapa nih? KPK emang kinerja yang bagus atau seperti atau? Kita anggap merosot. Merosot. Seperti apa merosotnya? Jadi apa ya? Kalau dibanding kemarin-kemarin ya, walaupun kemarin itu ketuanya sempat kasuskan, tapi progresnya kelihatan. Nah, ini sekarang ini kan ribut dengan masalah pemilihan dan sebagainya, jadi melempem gitu ya. Padahal masyarakat itu kan berharap sekali dengan KPK ya. Masyarakat itu sebenarnya sudah tidak percaya dengan kepolisian, kejaksaan, pengadilan, itu di sarangnya mafia lah gitu. Tapi KPK jadi harapannya itu KPK ini masih dipercaya. Nah, kalau KPK ini melempem, lalu masyarakat mau percaya sama siapa lagi? Nah, langsung mungkin Mas Johan bisa jawab melempem katanya KPK. Saya kira kritik itu tentu buat kita sebagai bagian untuk memperbaiki ke dalam ya. Tetapi saya sedikit mengoreksi bahwa 2010 ini tentu lebih baik daripada 2009. Kalau kita bicara kinerja tentu bicara data dong. Tidak bisa asal bicara, tapi ada data. 2009 itu dibanding dengan 2010 banyakkan 2010 kalau 2010 ukurannya adalah penanganan kasus. Kalau penanganan kasus 2010 ini lebih banyak dibanding 2009. Kalau dibanding 2008 memang kita akui lebih lebih rendah. Banyaknya 2009 itu gimana Mas? 2009 ya kualitas besar, kasus besar kecil ini kasus besar terbengkalai juga kan begitu. Nah, ukuran besar kecil itu diukur dari mana? Sekarang kasus pemilihan deputi gubernur BI sedang kita usut ya. Senturi juga sedang kita usut. Kita tidak pura-pura, Pak Fendi Ghazali. Itu peringatan bersama ya. Saya kritik dari teman-teman itu memang diperlukan KPK, tapi saya kira jangan bubarkan KPK. Enggak, justru sampai detik ini sebelum Anda tahan,
institusi yang masih sangat dipercaya oleh kami itu KPK. KPK ya. Karena itu kemarin khusus untuk kasus Gayus kami ya ICW dan teman-teman koalisi sampai Zainal Arifin Mokhtar datang dari Jogja, Prof Bambang Widodo Umar dan lain-lain membawa 4 bundel bukti yang saya yakin itu bermanfaat untuk mulai menjalankan kasus ini, gitu ya. Pak Fendi, nanti Mas Azim kita akan bahas lagi, terutama masalah mungkin punya data-data terkait kualitas penanganan kasusnya. Tentang penangkapan dong. Ya, mahasiswa. Pasti nanti kita akan langsung nanti berbincang juga dengan Kabid Humas dari Polda Metro Jaya, Kombes Rafli. Saat lagi tetaplah di Apa Kabar Indonesia Malam. Maizo, aroma sensasi rasanya bangkitin pikiran semangat. Vitamin elektrolit bantu badan fit lagi. Siap lanjutin aktivitas. Maizo, badan pikiran semangat oke lagi. All-round family SUV, Mitsubishi Pajero Sport. And introducing new variant GLS with manual transmission, more sporty and aggressive. Gratisannya nggak nyiksa. Gratis telepon 1000 menit. Gratis 10.000 SMS. Gratis internet 10 mega. 100 mega cuma 3.000. Jangan beri kesempatan tubuh diserang. Bantu pertahankan dengan manfaat kemurnian Bear Brand. Apresiasi kita pada kehidupan bermula dari rumah. Dengan begitu banyak inspirasi yang ada, kami ingin Anda dapat mengalami kekayaan warna yang mampu menyemarakan suasana. Bangunan itu seperti manusia, ada jiwanya, ada komponen, ada anatomi. Dulux Inspire. Aduh. Ambeien. Iya, sakit nih. Minum Ambeven. Sehari 3 kali 2 kapsul dari ekstrak alami membantu meringankan gejala ambeien. Sudah baik ambeiennya, Pak. Kan berkat Ambeven. Atasi ambeien dengan Ambeven. Garukin dong, Yang. Sayang, tumitmu cantik. Anda pilih tumit garukan atau tumit cantik Hillsoft? Aku oleskan Hillsoft setiap malam. Tumit cantik karena Hillsoft. Awas kau, ini yang mati. Masalahnya apa, toh? Dia melakukan politik uang sehingga saya kalah. Kui fitnah. Jangan anarkis. Kalau punya bukti, adukan saja ke MK. MK tak bisa memenangkan pihak yang seharusnya kalah dan mengalahkan pihak yang seharusnya menang. Jangan mau diadu, ada MK tempat mengadu. Selangkah di depan. Nggak sempet makan, perut keroncongan. Ganjil dengan Energen. Nutrisi praktis untuk keluarga. Siap dalam semenit. Tiap hari. Ya,
Ya, apa kabar di malam? Kita lanjutkan. Kita langsung saja ini berbincang terkait Hari Anti Korupsi Sedunia. Tadi ke Mas Fazim dulu deh. Hari ini demo yang dilangsungkan di gedung KPK berlangsung ricuh. Ini karena apa? Tadi katanya ada penurunan bendera. Ya, kemudian jadi pembakaran properti unjuk rasa dan lain-lain. Enggak ada pembakaran ya. Jadi tadi itu kami dari Front Persatuan Mahasiswa Indonesia yang kebetulan HMI menjadi salah satu elemennya. Di situ ada PMKRI, ada IMM, ada BEM Jabodetabek, ada BEM Trisakti, Untar, Budi Luhur dan Mercu Buana itu bergabung di situ. Memang semuanya mahasiswa. Nah kebetulan memang yang ketangkap itu dua-duanya anak HMI. Mereka bermaksud untuk menurunkan bendera setengah tiang, bukan menurunkan bendera ya, setengah tiang. Oh, menurunkan setengah tiang. Nah, ini kan sebagai simbolisasi bahwa ini berduka. Kita dengan maraknya kasus korupsi Indonesia itu kita sebenarnya bersedih. Nah, tetapi oleh polisi itu ditanggapi lain, begitu, ditangkap. Dan sampai sekarang belum dilepaskan. Saya barusan pulang dari berapa orang yang ditahan di polisi? Kalau di Jakarta 2 orang. Jadi Pandi itu ketua HMI cabang Jakarta dan satu lagi itu Anjong itu komisariat WID. Saya mendapat SMS dari teman-teman petisi 28 Aris Rusli bahwa ada 15 anggota mereka yang juga ditahan gitu ya. Jadi ini klarifikasi, tapi mereka mengatakan sangat tidak seimbang. Di Jakarta? Di Jakarta ya, represi terhadap di Palu ada mahasiswa ataupun aktivis ya dibandingkan dengan katanya perlawanan terhadap koruptor di sana. Itu pesannya, tolong disampaikan. Di Palu 15 orang di Jakarta katanya, ya? Melalui SMS-nya. Di Palu 2 orang juga ketangkap. Di Palu 2 orang. Ketua cabang sama kadernya juga. Ketua cabang HMI di Palu itu paginya. Jadi sebelum penangkapan di Jakarta sudah ada penangkapan terlebih di Palu. Kita akan langsung tanyakan kepada Humas dari Polda Metro Jaya, Kombes Boy Rafli. Selamat malam, Pak Boy. Ya, Mas Divi, selamat malam. Ya, Pak Boy, kita ingin tahu ini kejadian yang terjadi sepanjang siang hingga sore tadi, ada aksi kericuhan di gedung KPK. Ini kabarnya ada sejumlah mahasiswa yang ditangkap, Pak. Ini bisa diceritakan seperti apa kronologisnya dan berapa orang yang ditangkap di kepolisian, Pak? Ya, Mas Divi, jadi kalau kita ikuti terus aktivitas dari teman-teman yang berunjuk rasa di depan KPK, ya sebenarnya kita cukup menyayangkan juga ya. Kalau kita lihat memang lebih kepada ada ya upaya ya untuk mengarah ke tidak tertipan gitu ya. Seperti tadi ada upaya untuk membakar keranda, kemudian juga melakukan pelemparan terhadap kendaraan yang berplat merah tadi. Dan terakhir itu ada upaya untuk menurunkan bendera di depan kantor KPK. Ya, ini kan sesuatu hal yang sebenarnya bendera ya. Tidak diharapkan dalam suatu proses unjuk rasa gitu kan. Apakah pesan-pesan yang ingin disampaikan dengan cara-cara seperti itu gitu loh. Jadi memang sudah bersikap anarkis kira-kira seperti itu dan melanggar ketertiban umum ya, Pak Boy? Ya, memang demikian. Jadi arahnya mengganggu ketertiban umum dan bahkan juga mengarah kepada bisa pelanggaran pidana ya gitu. Baik Pak Boy, di sini juga ada Kozim, perwakilan dari mahasiswa HMI yang mungkin akan sedikit menjelaskan terkait kronologis kejadian tadi siang. Saya kira saya perlu klarifikasi ya upaya penurunan bendera itu. Tidak ada upaya penurunan bendera. Jadi 2 kader HMI tadi itu maksudnya adalah bendera setengah tiang, Bapak. Bendera setengah tiang. Dan itu rupanya ditanggapi lain oleh kepolisian dan kemudian langsung ditangkap gitu. Dan sampai sekarang memang belum dilepas 2 orang itu. Tadi saya barusan dari Mas Azim, kalau aksi-aksi yang lain katanya ada percobaan untuk merusak mobil-mobil plat merah, kemudian membakar properti unjuk rasa. Saya secara pribadi tidak melihat itu. Saya ingin menjelaskan karena saya orang KPK dan saya berada di sana dari pagi, siang sampai sore sampai malam mau menuju ke sini tadi. Jadi demo itu ada 6 komponen, tidak hanya teman-teman mahasiswa, tapi juga ada LSM-LSM yang lain yang tuntutannya sangat berbeda-beda. Ada yang minta SBY diturunkan, ada yang minta Senturi diusut ataukah KPK dibubarkan, ada yang minta juga mengusut bupati di mana gitu ada. Jadi bermacam-macam. Mungkin dari kelompoknya Kosin nggak melakukan apa yang disampaikan oleh Pak Boy tadi ya. Tapi dari kesaksian tadi saya berjumpa dengan kasatgasnya di lapangan, ada petugas kepolisian yang dilempar batu ininya. Dan memang saya menyaksikan sendiri itu dirobek itu ininya di pagar KPK itu dirobek ininya. Kemudian ada yang mau melempar batu ke mobil yang ada di dalam di KPK. Itu
Itu dari kemudian luar ya ke dalam. Dari luar ke dalam. Nah, mungkin bukan dari kelompoknya Kosin ya. Saya kasih tahu Anda juga harus memahami bahwa yang demo itu banyak komponen dan tuntutannya berbeda-beda. Bisa jadi bukan dari ini, tapi memang tadi saya kira ada yang anarkis. Nah, pertanyaan itu orang itu diamankan nggak sampai sekarang? Ini mungkin itu, yang melempar itu. Ke Pak Boy. Pak Boy. Artinya yang diamankan kok malah yang bukan melempar kan gitu. Kalau kita lihat memang tadi banyak sekali komponen yang melakukan aksi demonstrasi, kemudian memang hal-hal yang telah disebutkan juga dilakukan oleh sejumlah para pendemo. Tapi apakah memang yang ditangkap ini sesuai dengan apa yang mereka lakukan? Kira-kira seperti itu, Pak Boy? Iya, tadi emang sempat ada yang diamankan, tapi sudah dilepaskan kembali. Termasuk yang berusaha untuk menurunkan bendera menjadi setengah tiang itu. Sudah dilepaskan? Belum Pak. Saya ini baru saja dari Polsek Jakarta Selatan, Pak. Saya barusan ketemu orangnya, saya sediakan 2 kuasa hukum di sana, belum dilepas. Iya, baru tadi percobaan yang akan menurunkan itu emang diamankan ke Polres Metro Jakarta Selatan. Ya memang masih dalam proses pemeriksaan, kita tunggu nanti beberapa saat lagi kepastiannya. Ya. Pak Boy, mungkin ada data terkait berapa jumlah para demonstran yang ditahan di kepolisian hingga saat ini? Kalau yang terakhir yang siang itu 2, Mas. 2. Tersisa 2, kan 2 sebelumnya memang sempat diamankan, tetapi tidak sampai dilakukan, tidak sampai ditahan di kantor Polres, tidak sampai. Baik. Baik Pak Boy, terima kasih atas informasinya. Terima kasih Mas Divi. Ya. Ini ke Bang Effendi, Bang. Kalau kita lihat bagaimana di hari anti korupsi ini seolah-olah hanya KPK saja yang apa istilahnya melakukan kegiatan ini, sebaiknya seperti apa sih untuk jadi yang lainnya? Jadi itulah salah satu juga semacam kesedihan kita bersama ya. Jadi lepas dari carut marut kritik yang ada, KPK masih tetap di hati masyarakat lah. Karena itu perlawanan terhadap kriminalisasi KPK masih terus berlanjut. Dan kalau ada kekecewaan justru Pak Johan itu karena harapan masyarakat terlalu tinggi, tetapi kepercayaan hanya pada KPK, sehingga akhirnya muncul kekecewaan ya. Nah, termasuk tadi ingin menurunkan bendera walaupun tujuannya untuk menunjukkan kesedihan setengah tiang. Tapi saya tetap dalam posisi tidak setuju adanya anarkis. Nah, pertanyaan tadi mau saya jawab dengan mengatakan begini, saya sangat sedih bahwa kejaksaan dan kepolisian seperti tidak pernah memperingati hari anti korupsi sedunia. Barangkali di dalam mereka ada apel, ada renungan bersama atau apa, tapi kita tidak melihat tindakan ikut merayakan dalam arti memaknai hari anti korupsi sedunia tersebut. Jadi kalaupun ada, kita tidak lihat secara sungguh-sungguh ya, nanti menimbulkan persepsi bahwa seakan-akan hanya KPK yang menghayati hal-hal tersebut gitu. Dan Pak Johan, kalaupun kami mengkritik, bukan kami benci ya, mengkritik bagian dari rasa cinta kami, harapan kami, dan saya pikir masyarakat kita seluruhnya kita mendukung ya. Ini energi. Ya, saya kira kami tidak menyinggung lembaga-lembaga karena apatis dengan lembaga yang lain. Mas Johan, silakan. Ya, saya kira kritik itu selalu harus ada ya untuk membuat KPK senantiasa on the track dan senantiasa sesuai dengan apa yang dimau oleh masyarakat. Tadi yang disebut oleh abang kita, ekspektasi masyarakat memang selalu naik, tiap tahun naik, dan sementara masyarakat juga harus diberi pemahaman yang lengkap bahwa KPK itu capacity buildingnya terbatas. Kita itu hanya sekitar 600 orang dan 30% diantaranya itu bertugas melakukan penindakan. Di rekan-rekan mahasiswa, di kompak NGO ini yang dalam pikiran mereka kan penindakan, menangkap koruptor. Padahal KPK itu punya 5 fungsi Pak di Undang-Undang 30 tahun 2002 itu. Yang tidak kalah pentingnya pencegahan misalnya itu juga dilakukan oleh KPK. Saya kira itulah kritik ini tentu buat KPK. Terima kasih. Terakhir Bang Effendi, ini terkait aksi besar-besaran pada tahun depan. Jadi closing statement saya adalah begini. Saya berharap tokoh-tokoh agama, intelektual, jadi bukan cuma agama, intelektual, mahasiswa LSM yang hadir kemarin, jangan bohong. Karena di dalam acara itu ada 2 kata kuncinya, gila dan bohong. Kalau Anda tidak meneriakan tentang kemiskinan dan akibat-akibat korupsi, Anda gila katanya. Dan yang kedua, kalau Anda tidak mengatakan apa yang sedang dilakukan ini adalah kebohongan, Anda bohong. Jadi saya berharap Buya Safi Marif, Din Samsudin, Solahuddin Wahid, Monsinyus Dormas Timorang, Andreas Yowangu, Nathan Setiabudi, Muslim Abdurrahman, Bondan Gunawan, dan semua yang hadir, Sutisno Bahir juga hadir, tapi waktu pembacaan kesimpulan pulang, itu jangan bohong karena Anda sudah mengatakan bahwa Anda mematangkan konsep ini, jika tidak ada perubahan sikap pemerintah, maka akan ada gerakan Januari, yaitu turun bersama rakyat, bukan untuk melawan pemerintah, untuk melawan kebohongan. Apakah di KPK,
di kami mahasiswa juga bisa bohong, terutama juga terhadap pemerintah. Mudah-mudahan kita tidak gila dan juga tidak berbohong. Tidak bohong, iya. Baik. Terima kasih Mas Kozim, Mas Johan atas waktunya. Mas Effendi, sampai kapanpun ya.